Saya sangat semangat sekali untuk ini. Kenapa? Karena harga diri betul-betul diinjak sekali oleh beliau. Saya yang tadinya penakut, orang Cibinong, punya store di Cibinong, dan kini tinggal di Karawang, luar biasa berani. Saya tidak akan menangis sebenarnya, tapi maaf sekali, karena merewind kejadian demi kejadian, saya tidak bisa tahan dengan semua ini. Saya izin kepada Bapak lawyer dan Bapak Sinyo selaku suami, kenapa saya yang menjelaskan? Bukan mau pansos teman-teman, tapi semua kegiatan banyak sekali komunikasi dengan saya. Saya adalah orang yang didoktrin teman-teman. Saya adalah orang yang menjadi saksi bahwa kejadian ini sangat luar biasa sekali. Saya akan menjelaskan dari awal. Beliau bilang bahwa kejadian pertama adalah di bandara. Saya mengatakan bandara adalah pertemuan tidak sengaja. Sekali lagi, fitnah luar biasa yang dilayangkan kepada kami karena bandara adalah kejadian tidak sengaja. Bukan disengaja atau diatur waktunya. Dan ini pun bukan hanya kami berdua yang bertemu, tapi semua staf kami, staf perusahaan kami itu bertemu dengan beliau. Hanya saja saya hanya memegang bukti ini. Ini adalah salah satu staf saya tahun 2018 bulan Oktober. Tidak ada niat sekalipun untuk ketemu beliau. Dan ini masih ada orangnya sampai detik ini bekerja dengan perusahaan saya. Oke, jadi kalau yang beliau katakan dari awal ketemu di bandara sudah ada maksud, tidak ada maksud. Saya klarifikasi. Tidak ada niat dan tidak ada obrolan apapun di sini yang mengenai bisnis atau apapun itu. Setelah ini. Jadi saya tidak mau ada fitnah setelah ini. Tidak ada komunikasi setelah ini. Saya tidak punya nomor beliau. Tidak tahu apa-apa. Yang saya tahu adalah karena beliau ada di Facebook, maka kita follow Facebooknya di MT Mario Teguh. Kita follow dia dan tidak sengaja 2021 ada YouTube seperti ini. Saya yakin teman-teman media pun tahu. Beliau mengadakan link Zoom. Sorry, bukan YouTube tapi link Zoom di Facebook. Seperti ini. Saya yakin teman-teman media sering lihat kalau beliau sering mengadakan yang namanya Zoom mengenai trading net 89. Dan saya menjadi salah satu yang ikut korban di dalam net 89. Setelah menonton tayangan Zoom di Facebook beliau sebanyak 2-3 kali, saya beranikan untuk chat ke salah satu leader di net 89. Itu adalah komunikasi pertama saya ketika setelah melihat Zoom. Sekali lagi, bukan saya chat beliau, tidak punya saya nomor beliau ataupun istri beliau. Sebetulnya di kesempatan yang baik ini kita agar tidak sampai terjadi hal-hal yang kemudian akan menjadi liar dan menjadi konsumsi publik terkait dengan apa yang diklaim dan apa yang di-judge kepada klien kami soal bagaimana awal mula sehingga terjadi kerjasama ini, terus kemudian kenapa sampai kewajiban dari mereka lalaikan, karena itu juga sudah dijelaskan bahwa seolah-olah ada kesan dari pihak klien kami yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji sehingga membuat mereka seolah takut dan tidak mau untuk melakukan itu semua. Sebetulnya itu semua adalah pemberitaan atau informasi yang bohong, informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena sesungguhnya apa yang kami jelaskan di teman-teman media beberapa waktu yang lalu itu semua dapat kami pertanggungjawabkan. Bahkan kami telah menyampaikan ini secara gamblang, lugas, terbuka, jujur, valid kepada penyidik Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, mungkin di kesempatan ini kami tidak banyak menyampaikan hal-hal yang terlalu menukik ke dalam dan substansial, karena ini sudah diserahkan kepada rekan-rekan penyidik di Polda Metro Jaya. Betul-betul memalukan. Apapun yang terjadi ini betul-betul sebuah fitnah
tidak berdasar pembolak-balikan fakta. Anda sendiri kan bagaimana dia mereka berubah-ubah, tidak berdasar. Saya mohonkan pada Pak Willy dan tim untuk betul-betul dengan tegas mengurusinya sampai kapanpun. Taruh di mana dia berada seharusnya. Dari luar drama. Mohon maaf saya, ya sesabar-sabarnya saya tidak bisa tenang juga melihat bagaimana perilaku yang moral seperti ini. So, sahabat-sahabat saya katakan ya nanti ikuti paparan dari Pak Willy dan Ibu Dina secara detail dan rinci. Mudah-mudahan ini bisa meletakkan yang benar. Terima kasih atas perhatian. Lalu dia katakan lagi bahwa sekarang saya sudah tidak di Jepang, tetapi memulai berbisnis skincare. Dia tunjukkan fotonya di WhatsApp itu dan dia bilang ingin bertemu supaya dapat wejangan. Kayaknya statementnya bukan rujuk ya. Ini kan masih dalam proses gitu kan. Kita menghormati mediasi tanggal 2 Agustus gitu. Kayaknya mungkin salah persepsi deh kayaknya. Belum rujuk, belum. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.